Saya belum menemukan kata lubang hati saya itu sebelum anak saya mengatakan. Jadi malam ini saya agak menemukan alasan yang agak rasional untuk mencoba memulai bangga terhadap anak saya. Tapi ini masih ujian pertama, jadi masih belum memenuhi syarat untuk betul dibanggakan. Tapi sudah ada gejala-gejala yang ya lumayan. Jadi kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau menjadi cinta, maka dia hanyalah setitik debu di dalam lubang cintamu, kan gitu kira-kira. Jadi saya siap dengan itu semua, sehingga ketika saya pulang dan saya tidak menemukan sedikit pun gejala bahwa Indonesia akan berubah dari bandelnya, dari kacaunya, dari gelapnya ini. Mungkin beberapa hari saya sangat frustrasi, tetapi akhirnya saya menemukan, oh, saya sudah menyiapkan 1000 kali lipat cinta saya kepada Indonesia. Dengan keadaan apapun saja, dengan perlakuan yang seperti apapun kepada saya. Dan cinta saya harus diambil dari seluruh cinta para nabi, yang setiap nabi itu secara spesialistik oleh Allah ditaruh di suatu konteks yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kalau Anda mengacu setiap pengalaman Anda kepada pengalaman para nabi, maka Anda akan menjadi mudah, karena kalau Anda mengalami A, Anda tinggal noleh ke Nabi Yunus. Nah, kalau Anda mengalami B, Anda tinggal noleh ke Nabi Ibrahim, maka akan Anda temukan apa yang dikatakan anakku tadi, bahwa bukan mengisi lubang itu yang kita perlukan. Dia juga pasti kagum sama bapaknya, kok sudah paham sama filosofinya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ending dari apa yang saya akan bicarakan adalah optimisme kepada Indonesia di tengah kegelapan yang Iwan gambarkan. Nah, saya akan urut satu persatu. Pertama untuk Bapak Cito saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Jadi saya catat beberapa hal supaya tertib saya. Yang pertama, saya sangat setuju dengan filosofi dan prinsip berpikir mengenai mengabdi dan berkorban dari rakyat. Nah, saya ingin tukar informasi dengan beliau bahwa dua hal. Yang pertama mengenai berkorban itu salah satu contoh bagaimana kebudayaan dan politik itu sengaja atau tidak sengaja melakukan pembiasan sampai bahkan tingkat pembalikan terhadap makna kata yang dia pakai. Jadi kata kurban itu dari kurban, kof ya, dari bahasa Arab. Kurban itu satu metode untuk mendapatkan kedekatan, itu namanya kurban. Jadi adjektifnya takorub, pelakunya korib, kalau lebih dekat namanya akrab atau akrob. Kurban itu adalah metodologi sosial untuk memperoleh sesuatu yang semula belum dekat menjadi lebih dekat. Kemudian diaplikasikan menjadi hari raya kurban dan seterusnya. Akhirnya orang mengalami distorsi, orang mengalami penyempitan makna, sehingga kata berkorban dalam bahasa Indonesia sama sekali sudah bertentangan dengan kata kurban aslinya, gitu Pak. Jadi yang dimaksud Pak Cito tadi adalah kata kurban dalam bahasa Indonesia. Ini juga yang saya bawa ke Belanda. Saya siapkan 10-15 kata-kata dari Islam yang sudah populer secara internasional. Jadi di sejumlah diskusi, terutama ketika diskusi di gereja Yerusalem di Zwolle, di situ ada rabi, ada pendeta, ada pastor, ada segala macam teman-teman yang bermacam-macam di sana. Saya mencoba menjelaskan sejumlah kata yang selama ini terbiaskan oleh peristiwa-peristiwa politik, dan itu tidak ditolong oleh siapapun, bahwa terplesetnya itu tidak direcover, ya. Sehingga akhirnya menjadi wacana dan imaji dari pemikiran seluruh orang di dunia, dan disitulah sumber pertengkarannya. Ketidakfahaman, kesempitan berpikir, kesempitan mental, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kurban sudah saya jelaskan. Misalnya kata kafir itu
saya terus bilang sama mereka, Anda kan punya kasur. Nah, kasur itu biasanya ditutupi dengan cover bed. Jadi kata cover itu berasal dari bahasa Arab kafir. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu aslinya adalah menutupi sesuatu. Jadi kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Itu makna makna universalnya. Kemudian dia dikontekstualisir, dipakai untuk satu nuansa tertentu. Jadi yang disebut kafaro atau pelakunya namanya kafir itu adalah perbuatan di mana seseorang menutupi kebenaran. Jadi barang siapa menutupi kebenaran itu namanya kafir. Langsung ada seorang pendeta yang angkat tangan, kalau begitu orang Muslim juga bisa kafir. Lebih pintar kafir orang Islam daripada orang bukan Islam yang saya alami di Indonesia. Saya bilang begitu. Wah, seneng banget. Sehingga dia merasa lebih aman dengan penjelasan seperti itu. Terus saya jelaskan ada 8 macam kafir. Yang umum biasanya dikenal ada 3 macam kafir. Ya, tapi malam ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Tapi pokoknya segala konteks dan peristiwa dan pengalaman Anda di mana Anda menutupi kebenaran itu namanya kafir. Satu contoh saja, seharusnya Anda terima kasih kok Anda tidak berterima kasih. Itu namanya kafir syukur, baik horizontal maupun vertikal. Wong Anda mestinya menyayangi istri, ketika momentum tertentu Anda kok tidak menyayangi, berarti Anda menutupi kebenaran cinta yang seharusnya Anda berarti Anda kafir. Nah, harus kita pahami lagi, kata kafir itu jangan salah memfungsikan. Jadi tidak ada kafir permanen. Saya pernah menjelaskan kepada Anda bedanya petinju sama peninju. Petinju itu adalah orang yang memukul-mukul satu sama lain di dalam satu transaksi yang dilindungi oleh hukum. Maka dia kapanpun bisa disebut seorang petinju, karena ini skalanya adalah profesionalisme. Tapi kalau saya berantem sama Iwan dan saya meninju kepalanya Iwan, saya jangan disebut petinju. Saya peninju pada saat saya memukul dia. Setelah itu saya bukan peninju lagi, ngerti ya? Kalau saya dipijitin oleh Mbah Surip tadi ya, itu saya tidak boleh menyebut Mbah Surip adalah tukang pijat. Betul enggak? Dia memijit saya jam sekian, menit kesekian sampai menit kesekian. Tapi bukan berarti dia tukang pijit. Nah, di Indonesia itu ada kekeliruan klaim sosial yang luar biasa, di mana Mbah Surip itu disebut tukang pijit. Teroris itu ketika dia menteror. Begitu dia pulang ke rumahnya, terus dia menyayangi anaknya, dia bukan teroris pada waktu itu. Jadi tidak ada teroris permanen. Tidak boleh koran, televisi ngecap Amrozi adalah teroris. Tidak boleh. Soal Amrozi nanti kita bicarakan tersendiri secara sangat serius dengan data-datanya ya. Ini sekarang sedang musim haji, saya kasih contoh yang lain. Tadi malam di Padang Bulan juga kita diskusikan. Sekarang kalau Anda baca ayat, Anda baca hadis, Anda baca keterangan-keterangan mengenai syariat naik haji, itu ada perbedaan sangat prinsipil antara aslinya bahasa Arab dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia. Ketika seseorang wukuf nanti, ya, jamaah haji dari Indonesia, itu dia haji apa calon haji? Calon haji. Jadi di Indonesia, orang yang disebut haji adalah orang yang sudah lengkap menjalankan syariat haji, maka dia pulang menjadi haji. Itu salah besar. Jadi begitu Anda menjalankan tawaf, sa'i, wukuf, itu Anda haji. Begitu selesai menjalankan syariat, Anda bukan haji lagi.